Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang menerima perikatan dan perencanaan audit. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Dewa Hanani. Yang kedua, Jonathan Kurnia Sitorus. Dan yang ketiga, Natasha Auliahana. Oke, yang pertama adalah tinjauan atas audit laporan keuangan. Banyak alasan untuk dilakukan audit laporan keuangan. Securities Exchange Commission mewajibkan perusahaan publik diaudit. Banyak hukum negara bagian yang mewajibkan entitas pemerintah untuk diaudit. Suatu audit dapat diminta untuk dilakukan sebagai syarat atas persetujuan pinjaman atau penerimaan pembiayaan pemerintah. Berikut penjelasan 4 tahap dalam audit. 1. Menerima dan mempertahankan klien. Tahap awal dari laporan audit melibatkan laporan keuangan untuk menentukan suatu keputusan, menerima atau menolak untuk menjadi auditor bagi klien baru atau untuk melanjutkan kesempatan menjadi auditor bagi klien yang sudah ada. Menerima dan melanjutkan audit klien melibatkan elemen-elemen penting untuk memahami bisnis dan industri, materialitas, audit risiko, dan pertimbangan jasa bernilai tambah. Dalam banyak kasus, unit keputusan menerima atau menolak dibuat hingga 6 hingga 9 bulan sebelum tahun fiskal klien berakhir. 2. Merencanakan audit. Tahap kedua ini memerlukan pengembangan strategi untuk pelaksanaan audit dan penentuan lingkup audit. Perencanaan penting agar suatu perikatan audit berjalan dengan sukses. Baik standar umum dan standar pekerjaan lapangan menyediakan pedoman berkenaan dengan perencanaan audit. Perencanaan audit melibatkan elemen-elemen yang berkaitan dengan pemahaman bisnis dan industri, materialitas, audit risiko, asersi, dan bukti audit, serta pertimbangan jasa bernilai tambah. Perencanaan audit biasanya dilakukan 3 hingga 6 bulan sebelum tahun fiskal klien berakhir. 3. Pelaksanaan pengujian audit. Tahap 3 ini disebut sebagai pelaksanaan pekerjaan lapangan karena biasanya dilakukan atas izin klien. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk mempercayai bukti audit mengenai kondisi ekonomi klien, efektivitas pengendalian, dan kewajaran laporan keuangan klien. Tahap ini adalah tahap yang sering tumpang tindih dengan tahap perencanaan. 4. Melaporkan temuan. Pada tahap keempat ini merupakan elemen penting bagi setiap audit adalah komunikasi mengenai temuan audit. Laporan audit merupakan bagian penting dari setiap perikatan. Auditor membuat laporan kepada manajemen dan dewan direksi beserta temuan-temuan tentang pengendalian intern dan masalah lainnya yang memerlukan perhatian manajemen. Berbagai variasi dari standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan menyediakan pedoman profesional berkenaan dengan tahap audit ini. Laporan audit biasanya diterbitkan dalam waktu 1 kali hingga penyelesaian pekerjaan lapangan. Kedua, menerima dan mempertahankan klien. Menerima dan mempertahankan klien. Tujuan dalam profesi akuntan publik, terdapat persaingan yang ketat antar kantor akuntan untuk mendapatkan klien. Klien tersebut termasuk klien yang meminta izin untuk audit untuk pertama kali dan klien yang meminta maaf untuk pergantian auditor. Pergantian auditor dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. 1. Merger antar perusahaan yang dimiliki auditor independen yang berbeda. 2. Kebutuhan akan jasa profesional yang lebih luas. 3. Ketidakpuasan dengan kantor akuntan tertentu. 4. Keinginan untuk mengurangi biaya audit. 5. Merger kantor CP. Berikut langkah atau struktur menerima dan mempertahankan klien. 1. Mengevaluasi integritas manajemen. 2. Mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa. 3. Menilai kompetensi untuk melaksanakan audit. 4. Mengevaluasi independensi. 5. Keputusan untuk menerima atau menolak pemeriksaan. 6. Membuat surat perikatan. Dalam menerima data perikatan, seorang auditor memiliki tanggung jawab profesional terhadap masyarakat, klien, dan anggota profesi akuntan publik lainnya. Audit harus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi dengan
mempertahankan independensi, integritas, dan objektivitas. Kepentingan klien harus dipenuhi dengan kompetensi dan perhatian profesional kepada anggota profesi lainnya. Auditor memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan reputasi profesi dan kemampuan untuk melawan masyarakat. Oleh karena itu, keputusan untuk menerima klien audit atau melanjutkan hubungan dengan klien yang telah ada tidak boleh diremehkan. Pentingnya keputusan ini direfleksikan dengan memasukkan keputusan untuk menerima dan mempertahankan klien, menerima dan melanjutkan pelanggan sebagai satu elemen pengendalian bagi kantor akuntan publik. Selanjutnya, mengevaluasi integritas manajemen. Ada beberapa cara untuk mengevaluasi integritas manajemen. Yang pertama, berkomunikasi dengan auditor terdahulu. Untuk klien yang pernah diaudit, pengetahuan mengenai manajemen klien yang diperoleh auditor terdahulu merupakan informasi penting bagi auditor pengganti. Sebelum menerima perikatan, auditor pengganti disarankan untuk mengambil inisiatif berkomunikasi baik secara lisan atau tertulis dengan auditor terdahulu. Komunikasi harus dilakukan dengan izin klien, dan klien harus diminta untuk mengotorisasi auditor terdahulu untuk menjawab pertanyaan dengan lengkap kepada auditor pengganti. Otorisasi diperlukan karena kode etik profesi melarang seorang auditor untuk mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam suatu audit tanpa seizin klien. Kedua, mengajukan pertanyaan kepada pihak ketiga lainnya. Informasi mengenai integritas manajemen juga dapat diperoleh dari pihak lain yang memiliki pengetahuan seperti pengacara, bankir, dan pihak-pihak lain di dalam komunitas keuangan dan bisnis yang memiliki hubungan bisnis dengan calon klien. Yang ketiga, mereview pengalaman masa lalu dengan klien yang telah ada. Sebelum membuat keputusan untuk melanjutkan suatu perikatan dengan klien audit, auditor harus berhati-hati dan mempertimbangkan pengalaman masa lalu dengan manajemen klien. Selama perikatan audit, auditor mengajukan pertanyaan kepada manajemen tentang hal-hal seperti apakah terdapat kontingensi kelengkapan semua catatan rapat dewan direksi dan kepatuhan terhadap syarat-syarat peraturan. Kebenaran jawaban manajemen terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam audit terdahulu harus dipertimbangkan secara hati-hati dalam mengevaluasi integritas manajemen. Kemudian, mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa. Adapun caranya yang pertama, mengidentifikasi pemakaian laporan yang telah diaudit. Tanggung jawab hukum auditor atas audit dapat bervariasi tergantung pada pemakai laporan. Auditor juga harus mempertimbangkan apakah suatu rangkaian laporan yang diaudit akan memenuhi kebutuhan semua pemakai atau diperlukan laporan-laporan khusus. Kedua, menilai stabilitas keuangan dan hukum calon klien. Jika suatu entitas mengalami kesulitan hukum, perkara hukum tersebut sangat mungkin akan melibatkan auditor yang sering dianggap memiliki deep poker. Untuk alasan ini, auditor seharusnya berusaha untuk mengidentifikasi dan menolak calon klien yang memiliki resiko tinggi untuk dituntut. Prosedur yang dapat digunakan oleh auditor untuk mengidentifikasi hal-hal tersebut adalah mengajukan pertanyaan kepada manajemen, mereview laporan bagian kredit, menganalisis laporan keuangan yang telah diaudit atau belum diaudit yang telah diterbitkan, dan jika memungkinkan memeriksa arsip-arsip terdahulu pada agen pemerintah. Ketiga, mengidentifikasi pembatas lingkup. Auditor harus mempertimbangkan apakah manajemen telah melanggar batasan-batasan dalam melaksanakan prosedur audit. Jika manajemen mencegah kunjungan ke lokasi-lokasi tertentu yang dianggap material oleh auditor atau membatasi hubungan dengan konsumen atau pemasok tertentu, auditor harus mempertimbangkan apakah tindakan-tindakan tersebut menyebabkan diterbitkannya pendapat wajar tanpa pengecualian. Alternatif lainnya, auditor akan ditugaskan setelah akhir tahun atau pertimbangan waktu lain yang menyebabkan auditor tidak dapat mengaplikasikan prosedur audit yang dianggap perlu dalam pelaksanaan audit.
Auditor juga harus mempertimbangkan implikasi dari menerima suatu perikatan jika kertas kerja auditor terdahulu tidak tersedia untuk direview. Keempat, mengevaluasi sistem pelaporan keuangan entitas dan kemampuan audit. Sebelum menerima suatu perikatan, auditor seharusnya mengevaluasi apakah terdapat kondisi lain yang meningkatkan pertanyaan mengenai kemampuan audit atau auditabilitas calon klien. Jika auditor memiliki kekhawatiran yang cukup besar mengenai kecukupan catatan akuntansi atau jelek audit, perikatan seharusnya ditolak dan seharusnya terdapat pemahaman yang jelas dengan klien mengenai dampak yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kondisi tersebut terhadap laporan audit. Untuk selanjutnya, menilai kompetensi untuk melaksanakan audit. Audit dilaksanakan oleh seseorang atau orang-orang yang memiliki pelatihan teknis dan kecakapan yang memadai sebagai seorang audit. Yang pertama itu adalah jasa yang diinginkan. Kebanyakan klien yang memerlukan suatu audit juga memerlukan jasa tambahan. Dalam suatu audit berdasarkan resiko salah saji dalam laporan keuangan dihubungkan dengan resiko bisnis klien. Setelah auditor memperoleh pemahaman mengenai bagaimana klien mengatur resiko bisnis, ia juga dapat membuat rekomendasi tentang bagaimana meningkatkan kinerja bisnis. Akhirnya, auditor akan memiliki tingkat keahlian yang tinggi dalam sistem informasi dan pengendalian intern. Klien dapat meminta rekomendasi auditor mengenai sistem pengukuran kinerja atau peningkatan pengendalian internal. Kantor akuntan harus mempertimbangkan apakah ia memiliki kompetensi untuk melaksanakan semua jasa yang diperlukan oleh klien dalam suatu perikatan audit. Kedua, mengidentifikasi tim audit. Tim audit pada umumnya terdiri dari 1. Seorang partner yang memiliki baik tanggung jawab keseluruhan maupun tanggung jawab akhir untuk suatu perikatan. 2. Satu atau lebih manajer yang biasanya memiliki keahlian signifikan dalam industri dan yang mengkoordinasikan serta mengawasi pelaksanaan program audit. 3. Satu atau lebih senior, yaitu memiliki tanggung jawab untuk merencanakan audit, melakukan bagian dari program audit, dan mengawasi serta mereview pekerjaan asisten staf. 4. Asisten staf yang melakukan berbagai prosedur audit yang diperlukan. Anggota kunci dari tim audit biasanya diidentifikasi sebelum penerimaan perikatan untuk memastikan ketersediaan mereka. Selain itu, ketika calon klien telah meminta kantor akuntan mengirimkan proposal untuk memperoleh perikatan, mereka praktek yang umum untuk mencantumkan riwayat anggota kunci dari tim audit yang diusulkan. Hal ini memungkinkan calon klien untuk menilai kredibilitas individu-individu yang akan ditugaskan dalam perikatan. Ketiga, mempertimbangkan kebutuhan untuk konsultasi dan menggunakan spesialis. Dalam menentukan apakah akan menerima suatu perikatan adalah lebih baik bagi seorang auditor untuk mempertimbangkan apakah akan menggunakan jasa konsultan dan spesialis untuk membantu tim audit dalam melaksanakan audit. Beberapa hal mungkin memerlukan penggunaan spesialis dari luar kantor akuntan publik. Seorang auditor tidak diharapkan untuk memiliki keahlian dari seorang yang telah terlatih untuk atau memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan praktek profesi atau pekerjaan lain. Sebelum menggunakan spesialis, auditor diharapkan memenuhi kualifikasi profesional, reputasi, dan objektivitas spesialis. Next, mengevaluasi independensi. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental perlu dipertahankan oleh para auditor. Independensi dalam perikatan audit diwajibkan oleh Peraturan 101 dari Kode Etik Perilaku Profesional AICPA dan merupakan salah satu dari elemen pengendalian mutu. Jika calon klien diwajibkan menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit kepada SEC, auditor harus mematuhi persyaratan komisi berkenaan dengan independensi. Jika persyaratan independensi tidak dapat dipenuhi,
maka perikatan harus ditolak atau calon klien harus diberitahu bahwa kantor akuntan akan menolak untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan tersebut. Selain itu, kantor akuntan publik harus menentukan apakah penerimaan klien dapat akan menimbulkan konflik kepentingan dengan klien lainnya. Berikutnya, keputusan untuk menerima atau menolak pemeriksaan. Kondisi yang menyebabkan kantor akuntan publik menarik diri dari suatu audit yang pertama adalah mengkhawatirkan mengenai integritas manajemen atau penahanan bukti yang tampak selama audit. Kedua, klien menolak untuk membenarkan salah saji material dalam laporan keuangan. Yang ketiga, klien tidak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kecurangan atau tindakan melawan hukum yang ditemukan selama audit. Sebuah kantor CPA akan membuat keputusan mengenai kelanjutan klien audit sebelum memulai perikatan. Akan tetapi, jika terdapat kekhawatiran mengenai integritas manajemen, penahanan bukti, dan situasi lain yang serupa dengan yang dibahas di atas muncul selama audit, mereka harus meminta perhatian partner. Sebuah kantor CPA biasanya melakukan konsultasi dengan penasehat hukum dari luar ketika mempertimbangkan apakah kantor tersebut harus menarik diri dari suatu perikatan tertentu yang sedang dijalankan. Next, membuat surat perikatan. Sebagai langkah akhir dari tahap penerimaan, praktek profesional yang baik untuk menaati syarat-syarat dari setiap perikatan dalam surat perikatan. Bentuk dan isi surat perikatan audit dapat bervariasi di antara klien, namun surat tersebut umumnya berisi 1. Tujuan audit laporan keuangan. 2. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. 3. Lingkup audit, termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan daripada profesional yang harus dianut oleh auditor. Keempat, bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan. 5. Fakta bahwa karena sifat pengujian dan keterbatasan bawaan lain suatu audit dan dengan keterbatasan bawaan pengendalian intern, terdapat risiko yang tidak dapat dihindari tentang kemungkinan beberapa salah saji material tidak dapat terdeteksi. 6. Akses yang tidak dibatasi terhadap catatan, dokumentasi, dan informasi lain apapun yang diminta oleh auditor dalam hubungannya dengan audit. 7. Pembatasan atas tanggung jawab auditor. 8. Komunikasi melalui email. Langkah berikutnya setelah perikatan audit diterima oleh auditor adalah perencanaan audit. Keberhasilan penyelesaian perikatan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor. Berikut ada 6 tahap yang perlu ditempuh oleh auditor di dalam merencanakan pekerjaan audit atas laporan keuangan, yaitu yang pertama ada memahami bisnis dan industri klien. Yang kedua ada melaksanakan prosedur analitik. Yang ketiga ada mempertimbangkan tingkat materialitas awal. Yang keempat ada mempertimbangkan risiko keuangan. Yang kelima ada mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan. Yang keenam ada memahami pengendalian intern klien. Beberapa faktor telah meningkatkan pentingnya pemahaman bisnis dan industri klien. Faktor tersebut ada yang pertama, penurunan kondisi perekonomian, meningkatkan risiko bisnis klien. Yang kedua ada informasi teknologi. Yang ketiga ada global operation. Yang keempat ada human capital atau meningkatkan kompleksitas bisnis. Yang selanjutnya ada instrumen keuangan yang semakin kompleks. Pemahaman terhadap bisnis dan industri klien terdiri dari 7 hal,
Yang pertama ada manajemen. Dalam merencanakan audit, adalah penting bagi auditor untuk memahami siapa manajemen dan pengalaman manajemen dalam industri. Memahami pengalaman manajemen dengan entitas dan pengalaman manajemen dalam industri, preferensi pengambilan risiko dapat membantu auditor dalam menilai risiko bawaan dari salah saji dalam laporan keuangan. Yang kedua ada tujuan dan sasaran manajemen. Tujuan manajemen berhubungan dengan memperoleh pangsa pasar. Tim audit harus mengenal tujuan strategik manajemen untuk membantu pengembangan harapan kinerja keuangan dan mengevaluasi kelayakan bukti yang diperoleh oleh audit. Berikutnya, yang ketiga ada sumber daya organisasi. Auditor harus memahami sumber daya organisasi untuk dapat menentukan kinerja yang dilaporkan dan juga dapat mengembangkan suatu ekspektasi atas laporan keuangan. Yang keempat dan berikutnya ada produk dan jasa, pasar, pelanggan, dan pesaing entitas. Pemahaman mengenai produk organisasi mensyaratkan auditor untuk memperoleh pemahaman mengenai keseluruhan pasar bagi produk. Auditor biasanya menilai pangsa pasar dengan membandingkan penjualan klien terhadap estimasi total penjualan industri bagi produk dan jasa klien serta produk dan jasa pesaing. Jika klien merupakan produsen yang mendistribusikan produknya pada agen, penting juga untuk memahami kemampuan organisasi untuk menarik konsumen bagi produk. Aspek akhir dari pemahaman pasar entitas adalah memahami pengaruh peraturan dan keseluruhan kekuatan industri. Yang berikutnya, yang kelima, ada proses inti, entitas, dan siklus operasi. Untuk menentukan profitabilitas suatu entitas dana dan arus kas secara layak, maka penting untuk memahami proses inti dan siklus operasi yang dihasilkan. Proses inti adalah proses yang digunakan klien untuk mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan produk atau jasanya. Secara spesifik, proses inti terdapat pada industri tertentu, bahkan pada klien tertentu. Tujuan auditor dalam langkah ini yaitu untuk memahami sumber daya yang diperlukan untuk proses inti tertentu, sehingga bagaimana efektivitas dan efisiensi dari setiap proses dapat dievaluasi. Yang berikutnya, keenam, ada keputusan investasi dan pembiayaan entitas. Suatu entitas juga harus mengelola aktiva dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan penjualan, laba, dan arus kas, juga sumber daya modal yang digunakan untuk memperoleh sumber daya tersebut. Perusahaan yang berkembang seringkali ditantang untuk mendanai ekspansi dengan arus kas dari operasi. Perusahaan juga harus mencari modal likuiditas untuk mendanai pertumbuhan permanen dalam modal kerja. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan penggunaan kredit untuk mendanai pertumbuhan sementara dalam modal kerja atau penggunaan pembiayaan jangka panjang untuk mendanai investasi dalam aktiva jangka panjang. Yang terakhir, nomor 7, ada prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman tentang bisnis dan industri. Contoh-contoh dari ini ada prosedur yang pertama ada mereview data industri, mereview informasi bisnis kunci, mengadakan tinjauan operasi klien, mengajukan pertanyaan kepada komite audit, mengajukan pertanyaan kepada manajemen, mereview kertas kerja tahun lalu, dan menentukan keberadaan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang keempat yaitu melaksanakan prosedur analitis. Melaksanakan prosedur analitis.
Prosedur analitis adalah evaluasi informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non-keuangan. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi perhitungan dan perbandingan yang akan dilakukan. Menentukan rasio-rasio atau perbandingan yang memenuhi harapan auditor atau sesuai dengan tujuannya. Misalnya, auditor yang ingin mengetahui kemungkinan adanya penyimpangan dalam pemberian komisi penjualan, maka dapat dibuat rasio antar biaya komisi dengan total penjualan yang hasilnya dibandingkan dengan tarif komisi penjualan yang sudah ditetapkan. Kecermatan dan luasnya prosedur analitis yang digunakan dalam perencanaan akan berbeda-beda tergantung atas ukuran dan kerumitan usaha klien, tersedianya data, dan pertimbangan auditor. Tujuan digunakannya prosedur analitis dalam audit. Yang pertama, membantu auditor merencanakan sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit lainnya. Yang kedua, pengujian substantif untuk memperoleh bukti mengenai asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo akun atau transaksi. Yang ketiga, melakukan review akhir terhadap kelayakan keseluruhan laporan keuangan yang diaudit. Yang selanjutnya adalah jenis perbandingan dan perhitungan. Yang pertama, adanya perbandingan data absolut. Perbandingan data absolut adalah perbandingan antara satu jumlah tertentu tahun berjalan, misalnya saldo akun dengan data anggaran atau perkiraan. Yang kedua, adanya persentase per komponen atau analisa vertikal, yaitu dengan menghitung presentasi masing-masing akun terhadap totalnya. Misalnya, kas terhadap total aktiva, utang usaha terhadap total pasiva. Hasil perhitungan tersebut apabila diperbandingkan dengan data industri dapat memberikan indikasi adanya penyimpangan. Selanjutnya, analisa rasio, yaitu perbandingan antara satu informasi keuangan dengan informasi keuangan yang lainnya. Hasil perhitungan ini dapat dianalisa secara individu maupun kelompok. Misalnya, rasio likuiditas, efisiensi, profitabilitas, solvabilitas. Dengan membandingkan hasil perhitungan tersebut dengan rata-rata tahun sebelumnya, akan dapat diketahui fluktuasi atau perubahan yang abnormal yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah analisa kecenderungan atau trend analysis, yaitu perbandingan suatu data tertentu untuk beberapa periode akuntansi, baik dalam bentuk absolut, persentase, ataupun rasio. Selanjutnya adalah macam-macam rasio. Yang pertama, rasio hutang terhadap total aset. Rasio ini mengukur bagaimana serta sejauh apa aset perusahaan akan dipengaruhi oleh adanya hutang yang dimiliki perusahaan. Melalui perhitungan, debt to total asset ratio sama dengan total hutang dibagi total aset dikali 100%. Perusahaan selanjutnya akan dapat melakukan pengambilan tindakan dalam melakukan pinjaman sesuai dengan kondisi saat ini. Rasio ini memiliki tingkat yang rendah akan menunjukkan kondisi perusahaan yang semakin aman. Selanjutnya, rasio hutang terhadap ekuitas, debt to equity ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur bagaimana kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran hutang dengan dipengaruhi oleh ekuitas yang ada pada perusahaan tersebut. Semakin kecil nilai, maka kondisi semakin baik dikarenakan modal untuk menjamin hutang lancar masih terhitung cukup besar. Cara mencarinya adalah debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi dengan ekuitas dikali 100%. Yang ketiga,
times interest earned ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan dalam melunasi beban bunga di masa yang akan datang. Perhitungannya yaitu laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan beban bunga dikali 100%. Yang selanjutnya adalah rasio siklus operasi atau operating cycle. Siklus operasi adalah jumlah hari yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengubah persediaannya menjadi uang tunai. Dengan kata lain, ini adalah periode antara tanggal perolehan barang dan tanggal realisasi kas dari penjualan. Biasanya, siklus operasi bisnis berlangsung kurang dari 1 tahun. Namun ada pengecualian. Rumus perhitungan siklus operasi adalah sebagai berikut. Siklus operasi sama dengan perputaran piutang dalam hari ditambah perputaran persediaan dalam hari. Terus selanjutnya, rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Rasio ini menunjukkan beberapa hari yang biasanya dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Rumus perhitungannya, perputaran persediaan sama dengan HPP dibagi dengan persediaan rata-rata. Selanjutnya, rasio perputaran modal kerja atau working capital turnover. Rasio perputaran modal kerja yang juga dihitung saat melakukan analisis likuiditas dan memiliki rumus penjualan menjadi modal kerja sama dengan penjualan dibagi modal kerja rata-rata. Rasio ini mengukur jumlah uang tunai yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat penjualan tertentu. Penjualan harus mencukupi terkait dengan modal kerja yang tersedia. Namun, perbandingan dengan perusahaan sejenis atau rata-rata industri harus dibuat sebelum menarik kesimpulan. Selanjutnya, rasio perputaran total aset atau total asset turnover. Nah, rasio ini mengukur aktivitas aset dan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan melalui asetnya. Rumusnya, total aset turnover sama dengan penjualan bersih dibagi dengan total aset rata-rata. Pada intinya, semakin tinggi rasio ini semakin baik bagi perusahaan karena ini berarti dapat menghasilkan lebih banyak penjualan dengan beberapa tingkat aset tertentu. Selanjutnya adalah rasio kecukupan arus kas atau cash flow adequacy ratio. Rasio kecukupan arus kas adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi yang cukup untuk menutupi pengeluaran modal, investasi pada persediaan, dan dividen tunai. Untuk menghilangkan pengaruh siklus dan pengaruh lainnya, jumlah total 3 tahun biasanya digunakan untuk menghitung rasio ini. Rumusnya, jumlah kas dari operasi selama 3 tahun dibagi dengan jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan dividen tunai selama 3 tahun. Interpretasinya adalah, yang pertama, rasio sebesar 1 menunjukkan bahwa perusahaan mencukupi akan kebutuhan uang tunai tanpa membutuhkan pendanaan eksternal. Yang kedua, rasio kurang dari 1 menunjukkan bahwa sumber kas internal tidak cukup untuk mempertahankan dividen dan tingkat pertumbuhan operasi saat ini. Selanjutnya, ada rasio reinvestasi kas atau cash reinvestment ratio. Rasio reinvestasi kas merupakan ukuran atas persentase investasi dalam aset yang mencerminkan kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Rasio reinvestasi sebesar 7% sampai dengan 11% biasanya dianggap memuaskan. Rasio ini memiliki rumus arus kas operasi dikurangi dividen dibagi dengan aset tetap bruto plus investasi plus aset lainnya plus modal kerja. Untuk yang selanjutnya, kami akan menjelaskan analisis ROI dan profitabilitas.
Rasio yang paling umum digunakan dalam menganalisis ROI dan profitabilitas yaitu 1. Gross Profit Ratio. Gross Profit Ratio atau margin laba yaitu salah satu resiko keuangan yang digunakan oleh manajer dalam menilai efisiensi proses produksi suatu produk yang dijual oleh suatu perusahaan. Gross Profit Ratio berfungsi sebagai tolak ukur tingkat efisiensi dalam memproduksi dan menghasilkan laba pada suatu perusahaan. Untuk rumus Gross Profit Ratio adalah total penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi dengan total penjualan. Yang kedua, margin EBITDA. Margin EBITDA yaitu singkatan dari Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization. Adalah margin profitabilitas yang mengukur seberapa banyak laba yang dihasilkan oleh perusahaan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi sebagai presentasi pendapatan. Margin EBITDA berfungsi untuk membandingkan tingkat keuntungan, memberikan keleluasaan kepada perusahaan terhadap laporan keuangan, dan mempercantik laba perusahaan. Rumusnya, EBITDA sama dengan laba operasional ditambah biaya amortisasi ditambah beban depresiasi. Next, yang ketiga adalah margin keuntungan operasi. Margin keuntungan operasi adalah ukuran kemampuan suatu perusahaan dalam meningkatkan laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan yang dicapai perusahaan. Margin keuntungan operasi berfungsi sebagai indikator dalam hal seberapa baiknya pengolahan dan resiko usaha dalam suatu perusahaan. Untuk rumusnya adalah margin keuntungan operasi sama dengan laba operasi dibagi penjualan dikali 100%. Yang keempat, net profit margin. Net profit margin adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur persentase keuntungan bersih pada suatu perusahaan terhadap penjualan bersihnya. Net profit margin berfungsi sebagai tolak ukur suatu kesuksesan perusahaan secara menyeluruh. Untuk rumusnya, net profit margin sama dengan net profit atau pendapatan bersih dibagi dengan net sales atau penjualan bersih. Kemudian nomor 5 adalah ROA. ROA atau Return on Assets merupakan rasio yang mampu menilai kemampuan suatu perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. Fungsi dari ROA yaitu dapat berguna untuk kegiatan perencanaan perusahaan dan dapat dimanfaatkan dalam menilai efisiensi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh divisi. Rumusnya, ROA sama dengan net income dibagi total aset. Yang keenam, ROE. ROE atau Return on Equity adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan pada sebuah perusahaan, yaitu untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham dari perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE berfungsi sebagai seberapa banyak keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dari setiap Rp1 yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Untuk rumusnya yaitu ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Yang selanjutnya yang ketujuh, ROIC atau ROIC atau Return on Invested Capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur pengembalian modal suatu emiten. Fungsi dari perhitungan rasio ROIC ini yaitu untuk mengukur sejauh mana efektivitas suatu perusahaan dalam memberdayakan modalnya untuk menghasilkan laba atau profit. Rasio ROIC juga dapat membantu manajer dalam melakukan perencanaan, pembiayaan, pengkoordinasian, pengevaluasian kesempatan, serta pengendalian. Rumus ROIC sendiri adalah ROIC sama dengan income dibagi invested capital. Alternatif pengukuran dari modal investasi yaitu ada dua. Yang pertama, RNOA. RNOA atau Return on Net Operating Asset merupakan rasio yang mencerminkan laba atas aset operasi bersih.
Fungsi dari perhitungan rasio RNOA ini yaitu untuk mengukur efisiensi atau kinerja operasi. Rumus RNOA ini yaitu RNOA sama dengan margin laba operasi bersih dikali dengan perputaran aset operasi bersih. Yang kedua adalah ROCE atau ROCE atau Return on Common Equity Capital, merupakan rasio yang menggambarkan efek dari leverage atau hutang modal pada pemegang saham dan tidak termasuk semua transaksi hutang dan modal istimewa. Fungsi dari perhitungan rasio ROCE ini yaitu untuk mengetahui pengembalian ekuitas biasa yang memajukan pengembalian aset, operasi bersih maupun dampak leverage keuangan. Rumus ROCE yaitu ROCE sama dengan laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata common equity atau dibagi rata-rata common equity. Untuk rasio pertumbuhan ekuitas. Rasio pertumbuhan ekuitas merupakan rasio yang mengasumsi retensi laba dan pembayaran dividen kosan. Fungsi dari perhitungan rasio pertumbuhan ekuitas yaitu untuk menilai tingkat pertumbuhan ekuitas umum melalui retensi laba. Untuk rumusnya adalah equity growth rate sama dengan net income dikurangi dividen preferen dikurangi dividen payout dibagi rata-rata ROCE. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Jika ada, bertanyalah melalui WhatsApp group. Sekian, terima kasih.